Kalau saya datang di reuni, ini pelanggaran hukum apa bukan? Kalau pelanggaran hukum, PB saya dibatalkan. Dan besok saya dicomot lagi untuk dimasukkan ke penjara selama 1 tahun. Itu mereka bikin reuni, bentuknya bagaimana? Kalau bentuknya demo, aksi di jalanan, sebaiknya Habib jangan ikut. Demo itu riskan. Ada satu yang nimpuk bisa ribut. Makanya pengacara mengatakan jangan ikut kalau demo Habib. Udah nggak usah ikut, walaupun disebut demo damai. Ribut, chaos, maka batal pembebasan bersyarat saya. Kalau bentuknya demo, aksi, maaf, saya tidak terima. Bukan persoalan saya takut, bukan persoalan saya nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Reuni PA 212 sudah selesai dilaksanakan. Dari awalnya, menurut isu-isu ada yang di Monas, kemudian ada selebaran tentang undangan di depan istana atau di pacuan kuda. Pada akhirnya reuni 212 diadakan di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah. Kenapa bisa berpindah ke situ? Mungkin ada beberapa sebab. Pertama, ya, tidak diizinkan oleh kepolisian, sehingga disarankan untuk ke Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah. Keduanya, imam besar tidak menginginkan, ya, acara reuni 212 diadakan di luar ruangan, karena kalau di luar ruangan bisa menjurus ke demo. Ya, kalau demo, apapun yang terjadi, ada kekisruan, ada chaos, pasti yang dicomot lagi adalah Habib Rizik Syihab. Ya, karena hari ini Habib Rizik Syihab masih dalam pembebasan bersyarat. Ya, kalau melanggar persyaratan, itu kemungkinan besar akan diambil lagi polisi, kemudian akan dimasukkan ke sel lagi. Itulah yang dijauhi oleh Habib Rizik Syihab. Jadi agak atut. Makanya dalam orasinya, dalam ceramahnya kali ini agak sedikit kalem, tidak ada hujatan, tidak ada kata-kata ucapan bernada keras, tidak ada. Ya, agak sedikit kalem karena atut kalau diambil lagi, ya, masukin penjara lagi, seperti itu. Ya. Ini yang kita mesti waspada. Tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Nah, kenapa saya katakan mesti kita waspada? Kadang-kadang menurut kita nggak langgar hukum, tapi menurut lawan kita langgar hukum. Buktinya, saya cuma bilang baik-baik saja, diancam 10 tahun penjara, dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun. Begitu saya masuk ke kasasi, akhirnya turun jadi 2 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara saya mengatakan saya dalam keadaan baik-baik saja. Artinya bagi kita itu bukan pelanggaran, tapi bagi orang yang tidak suka dengan kita, itu akan dijadikan permasalahan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Makanya saya konsultasi dengan para pengacara. Ini kalau saya datang di reuni, ini pelanggaran hukum apa bukan? Ini yang jadi persoalan. Kalau pelanggaran hukum, besok PB saya dibatalkan. Dan besok saya dicomot lagi untuk dimasukkan ke penjara selama 1 tahun. Tapi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum, nggak ada masalah. Kira-kira jelas gak? Ini yang kita mesti waspada. Makanya saya tanya pengacara. Pengacara bilang, Habib, secara de jure, secara hukum, nggak ada masalah. Habib hadir di reuni, nggak ada masalah. Bahkan demo sekalipun nggak ada masalah, karena demo itu dilindungi undang-undang. Habib nggak melanggar hukum. Itu secara de jure. Tapi secara de facto, itu bisa menimbulkan masalah kalau ada orang-orang yang tidak suka mempermasalahkan. Kira-kira jelas gak? Nah, maka itu pengacara mengatakan begini aja Habib. Usul dari pengacara. Habib tanya dulu. Itu mereka bikin reuni bentuknya bagaimana? Kalau bentuknya demo, aksi di jalanan, sebaiknya Habib jangan ikut. Oh, pengacara tolak keras, jangan ikut. Walaupun secara hukum boleh. Secara hukum boleh, asal demonstrasinya ada pemberitahuan ke polisi. Tapi demo itu riskan. Ada satu yang nimpuk bisa ribut. Kalau terjadi keributan, Habib kena.
Demonstrasi itu riskan karena ada orasi politik di atas mobil komando. Begitu ada yang orasi politik dianggap tidak menyenangkan, saudara, bahkan dianggap provokasi terhadap masyarakat, walaupun bukan saya yang bicara, tetap saya akan dipermasalahkan. Makanya pengacara mengatakan jangan ikut kalau demo Habib. Udah nggak usah ikut walaupun disebut demo damai, karena riskan. Bisa terjadi sesuatu. Bisa jadi bukan jamaahnya yang bikin, tapi orang lain yang mancing, sudah. Orang lain timpuk, ribut, chaos, maka batal pembebasan bersyarat saya. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, yang namanya demo kadang-kadang saudara bisa chaos gak? Bisa ribut gak? Orasi politiknya keras-keras gak? Kira-kira yang apa namanya, yang orasi kadang-kadang ada yang maki-maki gak? Ayo jujur. Ada gak? Sebab jamaah yang hadir kalau orasinya lembek, lembek, turun. Begitu saudara. Jujur kalau lagi demo. Kalau lagi demo mau orasinya yang bagaimana? Lembek apa keras? Lembek apa keras? Itu masalahnya saudara. Kira-kira jelas? Jadi pengacara saya keberatan. Nah, tapi kata para pengacara, kalau bentuknya seperti yang lalu-lalu, dulu kan pernah ada reuni kan? Kalau bentuknya sholat tahajud, sholat subuh, zikir, itu nggak ada masalah Habib. Yang penting nanti tausiahnya betul-betul tausiah keagamaan, jangan jadi orasi kayak demonstrasi. Nah, jadi ini petunjuk arahan dari para pengacara. Saya terima, saudara, karena pengacara lebih paham soal urusan hukum nasional, saudara. Nah akhirnya saya terima. Begitu kita sudah diskusi, berapa hari kemarin panitia datang sebelum acara? Sebelum 3 hari ya? Ya 3 hari sebelum acara, para panitia datang ke rumah saya bersama tokoh-tokoh 212 yang pernah ikut di tahun 2016, saudara. Datang rame-rame menyampaikan hajatnya. Nah kemudian saya jawab dengan jawaban pengacara. Saya bilang, kalau bentuknya demo, aksi, maaf, saya tidak terima. Bukan persoalan saya takut, bukan persoalan saya nggak berani, persoalannya ini merupakan strategi dakwah, strategi perjuangan. Karena begitu saya ikut sekali, saya dipenjara lagi 1 tahun, saya nggak bisa kumpul begini sama umat. Betul? Betul? Nah jadi kalau bentuknya demo, ya kalian aja yang demo, nggak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Setuju? Saudara, tapi kalau bentuknya ibadah, murni ibadah, saya pertimbangkan. Kemudian Syekh Yusuf saat itu hadir menyampaikan, Habib ini murni ibadah. Saya sebagai penanggung jawab, saya jamin bahwa ini bentuknya munajat, istighosah, dzikir, selawatan, kemudian tausiahnya tausiah agama dan seterusnya. Nah kemudian saya tanya, terus tempatnya berizin nggak? Berizin. Kemudian ada koordinasi tidak dengan kepolisian setempat? Ada, beliau katakan. Jadi semua lengkap. Terus bagaimana orasinya? Beliau katakan nggak ada orasi politik Habib, nggak ada demonstrasi. Bahkan tokoh-tokoh politik yang mau datang atas nama partai nggak boleh datang. Tapi kalau dia datang sebagai pribadi muslim, pribadi yang pernah ikut 212, silakan terbuka. Betul? Makanya hari ini saya lihat pembebasan bersyarat, jadi harus lebih hati-hati. Kalau nggak hati-hati, ngomongnya keras lagi, ya. Hujat sana, hujat sini, pemerintah diserang lagi, nanti bisa dicopot lagi. Jadi agak sedikit kalem lah. Sini ada beberapa anggota DPR ya Pak. Ada Pak Ferry, ada Dr. Hidayat Nur Wahid. Beliau ini alumni 212. Ikut hadir saudara di 212. Nah, saat ini dan kita bangga karena beliau salah satu pimpinan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ikut hadir bersama kini. Ada beberapa di depan saya ini, saya lihat saudara tadi ada Pak Ferry dan kawan-kawan, itu juga merupakan anggota dewan. Nah nggak sampai di situ. Di sini kita bangga. Di sini ada yaitu dari Dewan Pertimbangan MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, saudara. Beliau hadir bersama kita. Beliau sangat antusias menyambut daripada acara reuni 212 ini. Nah, begitu juga di sini kita lihat ada yaitu Kiai Haji Ferry Nur, ini dari Kispa, yang selama ini selalu peduli urusan perjuangan di Palestina. Kemudian di sebelahnya lagi, ini ada Dr. Alfian Tanjung dari Taruna Muslim, saudara. Yang mana beliau ini selama ini fokus spesialisasinya mempreteli, saudara, melakukan anatomi tentang gerakan-gerakan kebangkitan PKI. Jadi kalau mau tahu urusan PKI, tanya Dr. Alfian Tanjung, saudara. Wah nggak sampai di situ, saudara. Di sini ada Dr. Sujana, saudara.
yang juga merupakan alumni 212. Jadi di sini banyak komunitas yang hadir, saudara. Banyak sekali komunitas. Dan memang juga banyak ulama-ulama kita, pejuang kita yang sudah kembali kepada Allah meninggal dunia. Tadi sudah disebutkan, ada Kiai Haji Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, ada Kiai Haji Abu Jibril, putranya hadir sama kita sekarang ini. Kiai Haji Abu Jibril, ada Syekh Ali Jabir, ada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, ada Kiai Haji Tengku Zulkarnain, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, wa ghafarallahu lahum maghfiratan jami'ah. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Nah, setelah dijawab oleh Syekh Yusuf Marta dengan rinci, akhirnya saya sampaikan, baik. Kalau begitu nanti saya turunkan tim pengacara, saya cek di lapangan. Betul gak panitia berizin, betul gak bikinnya munajat, betul gak? Jadi saya minta maaf kepada panitia karena saya harus cek lapangan. Nah, akhirnya pengacara suruh turun ke lapangan dan mereka ngecek semua bersih, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Nah, makanya saya minta tolong semua nanti keluar pulang dari sini yang tertib. Begitu ada keributan di depan, saya kena ya, Pak. Walaupun bukan saya yang ribut, walaupun bukan saya yang suruh Anda ribut, walaupun saya sudah berteriak jangan ribut ya, Pak. Nah, makanya kalau ada provokator jangan main gebugin aja, tangkap baik-baik, serahkan ke polisi, saudara. Jadi saya minta nih keluar dari sini semua yang tertib, setuju? Yang aman, setuju? Yang damai pulang ke rumah, setuju? Baik, itu aja teman-teman. Lebih baik Habib Rizik itu ngurus pondok ya, lebih bagus ya, kita inginkan seperti itu karena muridnya kan banyak juga. Kalau sering kali masuk keluar penjara, gimana murid-muridnya, kan kasihan juga ya. Mungkin itu aja teman-teman, semoga Indonesia damai terus ya, nggak ada sesuatu hal yang menimbulkan kekacauan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.